Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Selamat siang ya. Ini berhubung hari ini hujan ya, teman-teman kan di grup WhatsApp minta untuk kuliah online ya. Jadi untuk hari ini kita perkuliahannya online. Di sini sudah ada yang masuk kelas atau tidak? Nggak ada yang ini ya, udah di kampus gitu, udah masuk kelas. Ya, kalau diam aja berarti saya anggap teman-teman semua sudah ikut kelas online semua ya, nggak ada yang masuk ke kampus. Oke, untuk pertemuan ke-10 ya, hari ini kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Oke, untuk pertemuan 10 ya, jadi kita akan membahas terkait view, kemudian membahas terkait prosedur sama function. Eh, Ketika praktikum, apakah teman-teman sudah belajar terkait view atau function atau prosedur? Belum, Bu. Belum ya? Ya, oke. Sebenarnya tuh kalau kemarin di kelas sebelumnya ya, kalau ini kan kelas R ya. Kelas Q itu kemarin masuk di kelas itu kita coba praktekkan untuk membuat view, tapi karena ini online nanti silakan teman-teman setelah saya upload PPT di LMS gitu, silakan dicoba saja ya eh, prakteknya terkait view, prosedur ataupun function. Nanti akan saya share ya, terkait referensi teman-teman belajar gitu, nanti saya share di grup WhatsApp. Oke, view, view, siapa yang mau baca ya? Bentar, saya cek. Tadi yang pertama kali WhatsApp pakai video siapa ya tadi? Bentar. Mario, Mario hadir gak Mario? Hadir, Bu. Oke, Mario silahkan dibaca Oke, Bu. definisi dari view. Definisi. View menyimpan data-data dari tabel lain dengan tujuan untuk mempermudah pengumpulan data dan data tersebut disimpan secara virtual. Sehingga pengguna tidak perlu menulis query berulang untuk menentukan data yang diinginkan. Oke, jadi ini ya contohnya misalnya di sini ya ada ilustrasi view pekerja ya. Jadi di sini ada tabel A sama tabel B. Misalnya tabel A, isian kolomnya A, B, C. Kemudian tabel barang, misalnya kalau tabel B, misalnya tabel A itu tabel buku gitu, misalnya ID buku, kemudian jenis buku, judul buku, kemudian tabel B itu eh, identitas peminjam gitu, misalnya ID peminjam, nama peminjam, alamat. Nah, ketika nanti dilakukan tabel view, maka semua tabel yang ada di tabel buku dan tabel peminjam itu akan muncul di tabel view. Nah, kalau teman-teman lihat di ilustrasi di slide tersebut, itu kan view adalah penggabungan dari tabel A dan tabel B nanti ada perintah select di mana tabel view tersebut bukanlah tabel nyata, akan tetapi data-data yang ada di dalamnya bisa kita gunakan. Gitu. Kalau teman-teman sudah familiar, kalau biasanya teman-teman ketika selama di praktikum sudah pernah memanggil data kolom misalnya di tabel A pengennya A gitu ya kolom A. Tabel B, D biasanya pakai apa kalau teman-teman selama ini gunakan? Pakai apa? Select ya? Select biasa, Bu. Select biasa ya, ya. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi opsi pilihan lain ya untuk teman-teman pakai tabel view. Caranya gimana? Nih ya. Jadi ini sebenarnya seperti teman-teman. Ini kalau misalnya nanti mau dipraktekannya nanti setelah selesai perkuliahan atau tapi saya nggak bisa melihat semua hasilnya teman-teman ya kalau nggak di kelas ya.
Nanti aja ya habis perkuliahan, nanti setelah saya upload, teman-teman silahkan dicoba gitu ya. Oke, untuk membuat view itu ya. Ini ya sudah familiar ya. Jadi di sini saya pakai database sekolah dengan menjalankan query SQL di bawah ini sudah biasa ya, kita create database sekolah. Kemudian jika sudah, buatlah satu tabel dengan nama kelas dengan cara menjalankan query SQL di bawah ini. Jadi silahkan setelah teman-teman buat database, itu teman-teman buat tabel kelas. Ini ada yang sambil buka laptop atau mau dicobanya sekarang? Sekarang Saya apa sambil buka nanti laptop, Bu. aja? Hmm? Saya sambil buka laptop, Bu. Oh, bentar. Saya tuh sudah upload di LMS ya. Nanti kalau misalnya mau dicoba sekarang, wait. Nah, sudah saya upload, cuma saya masih hidden ya. Ini hujannya terang loh. Saya cek di luar. Aduh. Nah ya, silakan dicek ya di LMS ya sudah saya upload. Jadi ini view itu nggak mungkin. Ini kalau di contoh yang saya buat itu pakai dua tabel. Jadi itu pakai tabel kelas. Ini isiannya sudah familiar ya. Ada integer, dibuat primary, kemudian nama kelasnya kita buat varchar, itu jumlah siswanya juga. Nah, setelah itu kita masukkan data kelas. Ini ada yang mau coba lainnya nggak selain Mas Mario? Saya itu share seluruh layar ya, jadi saya nggak bisa ngecek ya nama teman-teman ya. Ini dilakukan insert biasa. Ini saya buat select from itu supaya keluar hasil inputan yang sudah diinputkan pada tabel kelas. Ini sudah familiar ya. Kalau sudah praktikum kan sudah pertemuannya sudah banyak ya. Kemudian Mas Wiryo sambil coba atau sambil dibuka laptopnya? Yang lain gimana? Lagi saya baca, Bu. Oh, lagi dibaca. Siapanya? Saya lagi bayangin, Bu. Nggak bisa dibayangin ini siapa ini yang ngomong dibayangin nih. Siapa nih? Andra. Andra apa Banu ini? Siapa nih tadi yang jawab? Saya Bu, Andra, Bu. Bener kan? Saya. Michael, hadir nggak Michael? Hadir, Bu. Kamu ini lagi buka online-nya buka laptop atau mau pakai HP? Dua-duanya sih, Bu. Sudah di-download belum materinya? Eh, udah, Bu. Hmm. Tapi nanti ini ya, kalau misalnya nggak dicoba sekarang, silahkan teman-teman ketika selesai perkuliahan dicoba ya. Jangan dibaca aja, dicoba. Kemarin kelas itu semua sudah hampir semua yang buat yang masuk kelas tuh saya cek ternyata rata-rata bisa yang buat view ya. Jadi kan ini setelah data saya inputkan pada tabel kelas, ini kan ada ID kelas, nama kelas, jumlah siswa. Ini sebenarnya terserah ya untuk inputannya kalau misalnya nggak sesuai yang apa yang saya buat di PPT gitu, teman-teman mau inputan lain silakan gitu ya. Nah, ini saya buat select from ini sebenarnya supaya bisa melihat hasil apa saja, hasil inputan, hasil yang sudah kita inputkan pada si database tersebut. Tuh.
Nah, ini setelah itu kita buat tabel baru lagi. Jadi nanti ada teman-teman buat tabel kelas sama tabel siswa. Untuk tabel siswanya itu ada ID siswa, kemudian dibuat primary key, nama siswa, kemudian umur siswa. Ini auto increment, masih ingat gak auto increment maksudnya apa? Ada yang mau coba jawab nggak? Auto increment apa? Sudah beberapa kali saya singgung ya di kelas ya. Increment variabelnya nambah otomatis, Bu. Oke, itu dalam bentuk huruf atau angka kalau auto increment? Angka. Oke, angka ya. Tuh, saya buat ID-nya itu memang auto increment ya. Kemudian umur siswa, kemudian ID kelas itu supaya berelasi ke tabel kelas gitu ya ini kan. Bentar, coba saya cek ya apakah keluar gak ya? Ya, harusnya ini saling berelasi ya, bentar, barang. Oh, kelas ya, sekolah ya. Sorry. Ya, ya, harusnya itu saling berelasi ya. Ini sebenarnya kalau mau dibuat relasi aja ya ID kelasnya ya. Oke, setelah itu kita inputkan data ya. Untuk inputkan data itu insert into ya. Seperti kalau teman-teman di uji coba ketika praktikum ya itu bebas ya itu karena saya pakai nama saya. Kalau misalnya teman-teman mau inputannya mau yang lain silahkan. Tuh. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah data siswa sudah masuk, kita lihat dengan cara query select itu, select from biasa ya. Kalau bisa tampilannya sama ya antara tabel siswa sama tabel kelas. Nah, ini ya yang jadi topik pembicaraan kita kan sebenarnya kita akan menggabungkan kedua tabel. Jadi kan saya pingin kedua tabel tersebut itu tampil gitu. Nah, salah satu solusinya itu dengan menggunakan view select dan akan disimpan dalam tabel view. Untuk membuat view di MySQL menggunakan perintah create view. Berikut ini adalah query yang kita gunakan. Jadi create view nama view-nya kemudian as query select. Caranya gimana ini ya? Nah ini, teman-teman harus mengetikkan sintaknya ini ya. Jadi untuk lebih memahami, mari kita buat sebuah view dengan nama view siswa kelas untuk menggabungkan tampil siswa dan kelas yang sudah kita buat tadi dengan cara menjalankan query di bawah ini. Jadi nanti create view nih nama view-nya adalah view siswa kelas A5 kemudian kita tampilkan hasilnya itu pada tabel siswanya itu nama siswa yang ingin kita tampilkan pada tabel view-nya kemudian si siswa sama umur siswa kemudian kelas sama nama kelas kelas sama jumlah siswa from ini kan karena ada dua tabel ya siswa sama kelas where siswa ID kelas, kelas ID, kelas. Jadi, kan kalau teman-teman lihat, itu pada tabel siswa sama tabel kelas, itu kan ada primary key-nya pada ID kelas. Benar. Ini ya, kalau pada tabel kelas kan ada ID kelas, kemudian pada tabel, dan itu menjadi primary key. Not null itu isiannya tidak boleh kosong, jadi memang harus diinputkan pada sistem basis datanya. Kemudian pada tabel siswa itu juga ID siswa itu not null. Ini malah dibuat auto increment ya. Itu juga primary key. Makanya ketika menjalankan view ini ada siswa.id kelas, ada ID kelasnya pada tabel siswa dan kelas ada kolomnya itu ID kelas. Itu semuanya menjadi primary key. Jadi teman-teman
ketika membuat view berarti harus ada primary key di tabel siswa dan tabel kelas. Kemudian order by kelas, nama kelas diurutkan berdasarkan kelas dan nama kelasnya. Sehingga query di atas adalah query lengkap untuk membuat sebuah view. Jika diperhatikan, view siswa kelas sebetulnya adalah sebuah tabel, namun tabel virtual yang artinya kita tidak membuat dengan perintah create tabel seperti pada tabel siswa dan kelas, namun tabel virtual view siswa kelas bisa kita tampilkan datanya menggunakan select pada perintah di bawah ini. Jadi, ketika sudah selesai membuat sebuah view, makanya kita panggil untuk memanggil untuk tabel view siswa kelas itu hasilnya seperti ini. Karena kenapa kok hasilnya seperti itu? Ketika ini kan ada siswa, nama siswa, siswa, umur siswa, kelas, nama siswa, nama kelas, kelas, jumlah siswa. Berarti kan apa yang ada pada view di sini nanti akan hasilnya ditampilkan pada select from view gitu. Gitu ya, ini hampir sama ketika misalnya ini opsional ya, kalau teman-teman sudah ketika praktikum sudah terbiasa menggunakan select from gitu ya, tadi ada yang jawab seperti itu silahkan. Tapi ini mungkin cara lebih praktis, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah bekerja di database gitu kan datanya banyak ya. Kalau teman-teman masih menggunakan select seperti select yang biasa teman-teman gunakan kan terkadang lupa gitu ya. Kalau pakai view kan bisa dipastikan kolom apa saja yang ingin kita tampilkan gitu. Tapi itu opsional lah, itu tergantung teman-teman. Sebenarnya kan kalau kita ngoding kan paling stylenya, misalnya Mas Mario sama Mas Michael kan mesti stylenya beda ya. Tuh, silahkan. Yang penting bisa keluar hasilnya nggak error gitu kan sebenarnya. Kalau error ya sudah kita copy paste mesti kan hasilnya kalau di Google kan keluar Stack Overflow gitu ya. Errornya di mana gitu. Gitu. Ini kata kuncinya supaya teman-teman paham cara membuat view itu teman-teman harus dipraktekkan gitu. Kalau cuma teori ya mungkin agak susah ya nangkepnya. Nanti silahkan dicoba ya. Atau ada yang sudah mencoba menggunakan view, sudah berhasil. Kalau di kelas biasanya saya suruh ya. Coba ya. Coba deh cewek saya mau tanya. Ike Puspitasari. Iya, Bu. Iya, kamu lagi buka laptop atau ini online-nya pakai apa? Pakai laptop, Bu. Sudah dicoba atau Ini lagi ngetik yang create table siswa. aduh. Ya, ya, tapi paham nggak maksud saya yang saya jelaskan? Yang itu tadi pakai Mm-mm. pakai view. Oh, Iya, iya paham. Ini tadi pakai seleksi. Belum nyoba yang pakai. oh, Atau mau nyoba yang pakai? itu coba kamu download materi di LMS sudah dibuka belum? Udah. Bentar, Bu. Saya mau coba. Ini udah yang kelas udah aku apa sih buat insert intunya. Oke, ya. Oke, Mbak Iko. Ketiga cowok ya. Ruli Atalah Yahya. Tadi Bu Oke, Mas Ruli ini online-nya pakai apa? Laptop atau HP? pakai laptop sih Bu. Oke, sudah di-download belum materinya? Oh iya Bu, ini baru tak buka tadi sinyalnya agak susah Aduh, ini di rumah atau di di kosan Bu. kampus? Oh, ya, 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 ya. Oke. Tapi paham nggak apa yang saya jelaskan? Paham Bu.
Cuma agak putus-putus soalnya pakai hotspot pribadi, Bu. Oh, ya ke kampus saja harusnya. Terus banget tadi, Bu. Ini udah terang loh. Tuh. Di sini masih hujan. Iya, ya. Nanti download ya, dicoba ya. Oke, Bu. Ya, ini langsung download. Mbak Iswatun Maimanah. Satu lagi ya. Iya, Bu. Gimana Mbak? Sudah dibaca atau sudah dicoba? Ini baru di-download tapi belum dicoba, Bu. Tapi nanti dicoba ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang bingung nggak? Apa yang saya jelaskan? Paham? Atau ada yang masih kurang paham? Mbak Iswatun? Kalau sekarang sih belum terlalu, nanti mungkin kalau udah dipraktekin agak lebih paham. Lebih paham, oke. Itu ya, oke. Jadi kata kuncinya supaya teman-teman paham itu ya, silahkan dicoba gitu. Jadi terkadang kan kalau misalnya teman-teman, ini khususnya untuk yang programming ya, apa yang dosen sampaikan di kelas itu nggak bisa mengcover semua ilmu yang nanti teman-teman dapatkan. Caranya gimana? Karena kita ini ya sebenarnya nggak bisa tercover semua karena keterbatasan waktu. Jadi silahkan teman-teman di rumah kan sekarang ada wifi ataupun kalau di kampus itu silahkan teman-teman lihat tutorial banyak sekali di YouTube ya. Dan nanti teman-teman akan paham step by step-nya. Kalau nggak dicoba ya mungkin hanya sekedar membaca gitu, ya nggak ngerti ya salahnya di mana. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya untuk ngoding gitu, errornya di situ paling sudah paham ya maksudnya seperti apa. Kata kuncinya sebenarnya terbiasa dan belajar. Tuh. Jadi ketika di rumah kalau slow gitu dicoba codingan satu video dilihat kayak gitu. Oke ya. Oke, sampai slide ini. Yang lain ada pertanyaan? Ya, gimana saya nggak tangkap semua. Gimana? Nih ada yang open mic nih. Nggak jadi, Bu. Nggak jadi, Bu. Siapa nih? Mario? Iya, Oh, Bu. oke. Gimana Mas Mario mau ngomong apa kok nggak jadi? Oh, nggak. Pengen ngomong belum ada ya. Cuma lagi nyoba ya. Oke. Udah jadi belum view-nya? Belum, Bu. Masih bikin tabel yang siswa. Oke. Ya, tuh ya. Dicoba. Kalau informatika harus dicoba. Oke, saya lanjut ya. Untuk cara menghapus view itu kita sangat mudah sekali ya. Jadi kan kalau teman-teman ketika praktikum ataupun di kelas itu kan biasanya sudah paham, terutama praktikum ya. Itu kita gunakan perintah drop disertai dengan objek dan nama objek seperti query di bawah ini ya. Drop view, view system, view siswa kelas. Berarti ini akan menghapus nama view-nya itu view siswa kelas. Gitu, ini udah biasa ya. Masih ingat nggak apa perbedaan dari drop sama truncat? Drop itu termasuk DDL atau DML? Drop itu termasuk DDL, Bu. DDL. DDL itu apa aja? Create, terus drop, terus satu lagi yang buat ngubah. Apa namanya, Mac? Alter. Alter. Create, alter, drop ya. Ya, Bu, alter, Bu. Itu. Akan alter. DML. Insert. Insert, update, benar. Di belakangmu siapa itu?
select, insert, update, delete ya. DTL dan DML. DTL data definition language, DML data manipulation language itu. Jadi teman-teman silahkan di-download ya, materi minggu lalu sudah dijelaskan ya DTL dan DML. Oke. Selanjutnya store prosedur. Oke. Siapa ya? Cewek aja lah biar gantian. Regina Permatasari. Hadir, Bu. Oke, silakan dibaca, Mbak. Yang trigger start itu ya, Bu. Iya, Mbak. Trigger, storage, prosedur, function, dan view merupakan komponen dan fitur database yang dengan keunikan fungsi masing-masing dapat dimanfaatkan untuk menjaga, mengelola, dan membantu kinerja database engineer dalam upaya terjaminnya integritas sebuah database. Oke. Jadi dalam integritas itu selalu ada, bisa diakses, dan selalu benar. Dan tidak ada kesalahan ketika diinputkan. Jadi nanti kalau di slide ini mungkin prosedur function sama view ya, nanti trigger bisa saja untuk temuan selanjutnya, atau kalau sudah saya masukkan sebenarnya di praktikum ya, kalau masih bisa ada waktu gitu. Jadi ini punya keunikan fungsi masing-masing dan dapat dimanfaatkan untuk menjaga, mengelola, dan membantu kinerja database engineer. Oke, selanjutnya ada yang sudah pernah mencoba function dan prosedur untuk bahasa pemrograman yang lain? Saya rasa kalau semester 3 sudah ya. Iya. Sekian siapa ya? Marcel Nova Aura. Ya, Bu. Oke, silakan dibaca. Ya, Bu, ya, Bu. Mengapa menggunakan store produce dan function? Store produce dan function adalah suatu fungsi yang dibuat untuk menangani beberapa hal yang berkaitan dengan DBMS. Store produce atau function seringkali menjalankan suatu fungsi yang sifatnya rutin dilakukan. Store produce dan function dapat digunakan untuk DBA ataupun developer untuk pembatasan akses ke basis data. Udah, Bu? Oke, jadi udah ya. Jadi setiap fitur itu kan ada yang gratis dan berbayar ya. Function, prosedur, trigger itu kan bawaan dari database management system. Misalnya ketika dieksekusi berulang kali mirip dengan logic bahasa pemrograman. Sesuatu yang dieksekusi oleh database atau aplikasi lain. Misalnya ketika membuat aplikasi penjualan kita bisa menggunakan perintah insert itu ya, DML. Dan prosedur insert, function dan prosedur itu bisa kita gunakan perintah insert itu bisa menggunakan function atau prosedur. Kita bisa menggunakan logic bahasa pemrogramannya, misalnya teman-teman sudah mencoba pakai if else, kemudian kita deklarasi variabel, kan banyak ya tipe data seperti varchar, integer, float, terus tiny integer gitu. Digunakan untuk membatasi akses database. Kemudian prosedur itu parameter outputnya lebih dari satu nilai. Kalau function nanti ada ciri-cirinya pakai return value dan nilainya hanya satu. Itu perbedaan antara prosedur dan function. Siapa ya? Nur Hadi Saputra. Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca, Mas.
Store prosedur menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai-nilai dalam bentuk parameter output kepada pemanggilnya, lalu mengandung perintah-perintah program yang melakukan operasi di dalam database, termasuk memanggil prosedur lain. Lalu mengembalikan suatu nilai status pada pemanggilnya untuk mengidentifikasikan kesuksesan atau kegagalan prosedur dan alasannya jika gagal. Oke, jadi itu ya. Menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai-nilai dalam bentuk parameter output kepada pemanggilnya. Jadi parameter output itu bisa lebih dari satu nilai. Kalau di prosedur, kalau function itu hanya return value-nya. Jadi nanti parameter output-nya hanya satu nilai. Kemudian ini ya, mengandung perintah program yang melakukan operasi di dalam database termasuk memanggil prosedur lain. Jadi prosedur itu kita bisa panggil, memanggil prosedur lainnya yang mirip dengan prosedur di bahasa pemrograman. Oke, sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti ada contohnya kok, prosedur function. Nggak ada ya. Jadi contohnya ini ya, untuk sintaks store prosedur itu kalau dibuat di command line ya, command line yang teman-teman ketika tikum itu seperti ini. Jadi nanti ada create definer, current user, procedures, sp name, parameter, begin, statement, end. Jadi ada sp name nanti nama prosedur, store prosedurnya, kemudian prox parameter itu parameter input outputnya, kemudian karakteristik itu karakteristik dari store prosedurnya, kemudian routine body itu kumpulan perintah pada store prosedur tersebut, kemudian definer itu mendefinisikan maka kita memutuskan prosedur tersebut dijalankan hanya oleh user tertentu dalam format user at host. Nanti banyak ya contoh-contohnya nanti untuk referensi lebih lanjut silahkan nanti ketika saya nge-share di grup WhatsApp gitu ya untuk dalam bentuk command line ataupun dalam bentuk SQL gitu nanti silahkan teman-teman coba gitu ya biar paham betul apa itu prosedur function gitu. Nah, kalau misalnya ini ya, ketika dibuat dalam bentuk interface-nya SQL nih, ya, caranya gimana sih ngambilnya? Ya ini localhost php myadmin. Cuma teman-teman terkadang kan ada yang pakai port. Di sini ada yang SQL-nya itu SAM-nya pengaturannya pakai port nggak? Atau hanya memanggil polosan gini aja nggak ada portnya? Saya Bu, portnya beda. Pakai port. Kenapa kok pakai port? Saya sebelumnya saya udah install MySQL yang server, terus keduplikat sama MySQL yang ini. Jadi port yang original ke pakai sama yang server yang duluan install. Oh, terus sekarang pakai portnya berapa? Port 10.001 Bu. Oke, Sekarang oke, nggak nggak kepake. apa-apa. Duplikasi ya jadinya, duplikat ya. Nah, iya Bu. Naprak nggak bisa, bingung dia sistemnya. Oke, itu ya. Jadi salah satu solusi dulu kan saya pernah pakai ini coba pakai Workbench ya, Workbench sama SQL. Ternyata kok sering ini ya, shutdown unexpectedly ya. Mungkin teman-teman sampai pertemuan hari ini mungkin ada yang pernah mencoba ya pernah mengalami shutdown unexpectedly. Nah, salah satu solusinya gimana supaya nggak seperti itu? Ya paling di backup database. Tapi kalau misalnya ada yang bertabrakan portnya tadi ya, bisa pakai portnya tuh kita ubah gitu. Banyak kok tutorial di YouTube ya. Nah, di sini sebentar, ini sharing aja ya. Ini pakai store prosedurnya tuh pakai barang. Jadi ketika nanti dipraktekkan itu sebenarnya gini aja teman-teman. New database dibuat gitu ya.
Ini karena sudah dibuat ini ya, saya sudah buat sudah buat database namanya barang, makanya kan nggak boleh ya terduplikasi, makanya saya buat nama databasenya tuh barang satu, kemudian kita barang, kita buat kolomnya kan ini ada 3 ya, ID barang, nama sama stok. Oke, ID. Bentar, loh, barang, barang, ID barang, nama, stok. Varchar 30, kemudian belajar save. Hmm. Oke, terus kita buat lagi new. Kolomnya ada 2 ya. Nah, ID detail barang. Terus di sini ID detail sama detail ya. Apa-apalah. ID detail sama jumlah. Integer 11. Gitu ya. Terus gimana cara buat prosedurnya ya? Oh, kita insert dulu ya barangnya ya. Yes, buku, kemudian 40 buku. Nah, sudah ya diinsertkan, kita lihat apakah sudah ada hasilnya ya. Ini ya, sudah ada. Kemudian untuk membuat sebuah prosedur itu caranya ini kalau misalnya teman-teman di SQL-nya itu ndak ada more rutin seperti yang ada di ini ya di PPT ya. Ini kan harusnya more routines, tapi kan ini kelihatannya versi PHP saya kan beda ya. Itu saya pakai routines ini. Nih. Routines terus saya pilih
Saya pilih create new routines. Nah, ini ya. Nah, di sini saya pengen buat sebuah prosedur update stok. Jadi, nanti otomatis ketika saya menginputkan update stok itu nanti akan berubah stoknya gitu. Nah, di sini namanya sebenarnya bebas ya, update. Nah, ini udah ada ya. Saya sudah mencoba ya. Prosedur prosedur ini kita pilih opsi yang prosedur. Nah, di dalam prosedur itu kan ada perintah in out. Nah, kita pilih perintah in. Coba kita cek apakah di function nanti di function tuh ada return type, jadi ada pengembalian suatu nilai pakai return value. Kalau di prosedur tidak perlu. Oke, kita buat ya integer id barang integer, kemudian add parameter integer. Nah, yang pingin kita melakukan update stok itu kan jumlahnya ya. Kita buat integer. Kemudian setelah itu kita lakukan definisi ya. Definisinya apa? Jadi kalau saya buat itu update barang ya, update barang set stock min cml where id barang sama dengan id barang. Defiler, container, ya, adjust privilege. Oke, kita go. Oke ya, ini sudah berhasil ya. Ini ada yang sambil coba nggak? Atau nggak familiar ya pakai interface seperti ini ya? Biasanya pakai command line ya. Iya, Bu. Baru Ya, juga nanti ya ini, nih itu Mas, tadi. Mas, Mas ya nih, Mas Mario ya. Iya, Bu. Nanti ini akan saya share ya. Jadi dicoba saja mungkin belum familiar ya. Kalau Oke, misalnya siap. kalau di command line kan sebenarnya sudah dipelajari di praktikum ya. Saya ingin agak berbeda gitu loh. Biar knowledge-nya teman-teman tuh banyak gitu. Oke, jadi ketika kita lakukan execute ini kan, ini ya. Jadi caranya gimana? Execute. Kita cek bentar. Kita cek di barang. Ternyata kita pingin misalnya nanti kita pingin update barang pada ID barang 1. Itu kan tadi sintak programnya kan ini ya. Update barang, tabel barang ya ini disesuaikan ya nanti nama tabelnya apa gitu ya. Set stock min sama dengan stock min cml where id barang sama dengan id barang. Ini kan awalnya 10 ya. Berarti kalau misalnya nanti kita inputkan 1, itu berarti harusnya ketika kita eksekusi di prosedurnya kita inputkan 1, berarti kan harusnya pada tabel sabun menjadi 9. Coba kita execute ya. Berarti kan 1 sabun ya. Inputkan 1. Go. Fight. Tar. Prosedur. Start. Barang. 1. Misalnya 1, 2. CML. Nama barangnya apa sih? Detail barang. Jumlah.
Oke, kita cek ya. Tadi ini maaf ya. Nah, itu harusnya jumlah ya, bisa nggak ya? Barang. Oke ya, berkurang ya. Jadi ini ketika dibuat prosedur, ini mohon maaf ya. Jadi ketika dibuat prosedur, silahkan teman-teman sesuaikan nama kolom pada detail barang ya. Tadi kan ini saya nggak bisa jalan karena ini jumlahnya tuh saya buat JML gitu ya. Padahal kan ketika saya cek pada tabel detail barang kan nama kolomnya kan jumlah gitu ya. Kita coba lagi apakah juga bisa berhasil. Ini kan 9 ya. Kita coba inputkan ID barang 1, kita inputkan jumlahnya 2, apakah berkurang? Kita cek. Harusnya 7 ya. 1, 2, kita cek. Oke, kita lihat di tabel barang. Nah, hasilnya 7. Gitu. Kenapa kok bisa 7? Nah, ini ya ketika dibuat di prosedurnya itu kan memang saya buatnya itu update-nya itu kan stoknya berapa, misalnya stoknya 10. Ketika saya inputkan jumlahnya berarti kan stok min jumlah gitu. Nanti dicoba saja ya. Gampang kok ini sebenarnya nih tinggal diklik barang kemudian diklik routines. Kalau misalnya ada opsi pilihan di sebelah sini more routines itu bisa diklik itu. Gitu. Ada yang masih bingung dengan penjelasan saya? Ini sebenarnya dipraktekkan ya kata kuncinya. Atau ada yang sudah berhasil buat prosedurnya? Mas Mario sudah berhasil atau belum? Belum, Bu. Belum sampai sana malah. Ya. Tapi Baru nanti nyampe. dicoba ya. Siap, Bu. Oke. Siapa ya? Saya tanya. Belum sampai situ. Hmm. Dava. Ini Dava kayaknya temannya Mario ya. Ya, Bu. Ya, Mas Dava sudah dicoba atau ada yang masih bingung? Mas Dava, dengar suara saya? Dengar, Bu, dengar. Kalau Gimana? nyoba yang di web belum, Bu. Baru sampai yang view. Oh, tapi view-nya berhasil ya? Berhasil, Bu. Oke. Kalau yang prosedur tadi saya jelaskan, paham nggak apa maksud saya? Kenapa kok bisa hasilnya perubahan apa gitu? Lumayan sih, Bu. Oke. Ya, nanti dicoba ini sebenarnya sudah saya rekam ya. Nanti kalau mau dibuka lagi itu bisa. Siap, Itu Bu. ya. Oke, satu lagi cewek. Jadi ini nanti ketika saya share itu juga teman-teman silahkan dicoba. Kata kuncinya sebenarnya pemrograman kan dicoba ya. Ini ke udah. Ainunisa. Ya, Bu. Ya, Mbak Ainun ada yang masih bingung nggak sampai slide ini? Sudah cukup mengerti, Bu. Cuma belum prakteknya, Bu. Karena Tapi lagi nggak pakai sudah Pak. laptop. Sudah paham ya tapi? Ya, sudah cukup paham, Bu, kalau secara materi. Secara materi. Ya, Karena oke. takutnya nanti kan mungkin ada kebingungan waktu praktiknya gitu, Bu. Iya, itu jelas. Oke. Ya itu ya. Jadi Iya, Bu. ini saya buat, ya. Jadi ini saya buat prosedur update stok. Ya. Nah, untuk parameter pada sebuah prosedur itu ada parameter in. Parameter in itu adalah variabel parameter yang hanya dapat digunakan untuk menerima input saja. In juga sebagai nilai default dari variabel parameter.
out itu variabel parameter hanya dapat digunakan untuk menyimpan hasil output saja. In out itu bisa digunakan untuk menerima input dan menyimpan hasil output nih ya. Kalau teman-teman lihat prosedur ya. Ini kan ketika prosedur ini kan kita pilih opsi prosedur itu kan ada in, out, dan in out itu ya parameternya itu maksudnya. Untuk contohnya ya, ini contohnya itu contoh pembuatan penggunaan store prosedur untuk menghapus data berdasarkan kode produk untuk 3 tabel. Jadi ini harusnya dibuat tabelnya ada 3. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba yang tadi dibuat view gitu ya, dibuat create prosedurnya langsung dari situ nggak masalah, tapi nanti kan disesuaikan dengan nama kolom yang ada di tabel tersebut kan berarti. Nah, ini di sini ada 3 tabel, kemudian kita buat prosedurnya tuh hapus produk dengan parameter inputnya itu kode produk. Itu tipenya itu varchar 12. Kita hapus pada tabel MS produk ini ya. Where kode produk sama dengan kode produk itu ya parameter inputnya delete from MS harga where kode produk delete from TR penjualan itu pada tabel penjualan kode produk parameter. Cara memanggil prosedurnya yaitu call hapus produk. Ini nanti coba dipraktekkan ya. Nanti akan saya share materi yang lain gitu. Silahkan teman-teman coba itu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, sampai slide ini yang lain ada pertanyaan? Materinya agak beda ya daripada yang kemarin ya, DTL, DML mungkin agak lumayan gampang ya. Kalau ini memang agak susah. Bentar, saya share dulu basis data key, basis data R. Itu ada yang pakai command line sama sama SQL ya yang saya share itu. Nanti dicoba saja. Oke, nggak ada yang jawab berarti saya anggap semua paham ya. Oke, ini ya untuk function. Jadi untuk function itu sendiri ini ya, create function, spname, function parameters, kemudian return type, karakteristiknya apa, kemudian nah ini ya, ada return tipenya ya. Kemudian ini karakteristiknya apa itu ya, nanti disesuaikan ya functionnya teman-teman. Nanti yang saya share itu silahkan dicoba saja itu ada function apa ya, coba nanti saya cek lagi. Kemudian untuk keterangannya spname itu nama rutin, pros parameter itu ada in out dan in out, kemudian returns. Nah, bedanya ketika function sama prosedur, kalau pada function itu ada return value-nya, kalau pada prosedur nggak ada return value-nya. Terus perbedaan yang lain apa? Kalau pada function itu hanya parameter output-nya hanya satu, ketika di prosedur itu parameternya bisa prosedur out-nya itu bisa nilainya lebih dari 1. Common ini klausa common biasa ya. Contohnya ini ya, dilakukan create function fc nama mahasiswa karakter 25 return change char. Ini ya, salah satu ciri dari function itu apa? Salah satu cirinya ada return-nya nih ya. Kalau nanti teman-teman coba perhatikan antara sintaknya function sama sintaknya function sama prosedur, kalau pada function itu ada
return value-nya. Nah, ini return value-nya apa? Caret 40. Kemudian dia dilakukan return cat sehingga ada pemanggilan nama mahasiswa ya. Nama mahasiswanya apa? Si Solihun. Nah, ketika kita coba di SQL, coba saya praktekkan ya. Routines ya. Terus kita buat create new routines. Terus kita buat tambah. Ini kita buat function ya. Parameternya misalnya kita buat X. Itu integer 10. Kemudian add parameter Y integer 10. Kemudian ini return-nya. Nah, ini ada pengambilan return values-nya ada 10. Kemudian return X plus Y ya. Hmm. Return values. Dan close. Sebenarnya tuh saya sudah coba ya functionnya di sini ya. Tambah function X integer. Oh, nggak pakai range ya. Kita eksekusi ya, coba X tambah Y. Alhamdulillah keluar ya. Ya ini ya, jadi saya buat function tambah gitu ya. Nah, di sini ada parametersnya, kita buat X sama Y gitu ya, tipenya integer ternyata tadi errornya karena lengthnya ini ya, saya isikan 11 ternyata nggak mau, malah error ya. Terus return tipenya integer, return value-nya saya buat 10, kemudian return X plus Y, kita go, kemudian ketika kita lakukan eksekusi, misalnya X-nya kita pengen 5 gitu ya, kita pengen tambahkan 5, apakah hasilnya function tambahnya itu keluar hasilnya 10? Oke, berarti hasilnya 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu ya. Nah, itu contoh dari function tambah. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang sudah dicoba praktekkan belum? Belum ya? Febian Alan Saputra,
Hmm, Raden Bagus Hernandi. Iya, Bu. Ya, gimana Mas? Ada yang masih bingung atau kurang jelas? Sejauh ini sih, Bu, udah ada gambaran gitu, Bu. Ada gambaran. Tapi kamu udah nyoba belum? Belum, Bu, masih memahami juga, Bu. Dipraktekkan ya nanti ya. Iya, Bu. Ini ya. Oke. Ini ya coba saya iseng pengen kurang ya X sama Y ya. Oke, Rachel. Nanti silakan dicoba saja ya. Daripada saya ngelihat otak-ngotik malah. Yang pasti ini kan sudah berhasil ya. Berapa? 10, 7. Kan keluar hasil functionnya 7. Coba saya tanya lagi, satu lagi. I gede Bagus Dharma Putra. Ya, Bu. Oke, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, Mas? Oh, udah ngerti, Bu. Mungkin nanti Hmm? tinggal dicoba aja. Oke. Satu lagi. Putri Anggraini Sijabat. Iya, Bu. Ya, gimana Mbak Putri? Sudah dicoba belum view-nya? Saya nggak bawa laptop, Bu. Pakai Meet ini pakai HP karena laptopnya tinggal. Tapi ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Biar cepet ya. Oke. Oh ya. Jadi itu ya, silakan nanti kata kuncinya sebenarnya ketika belajar bahasa pemrograman ya dipraktekkan ya. Mas Mario sudah dipraktekkan sampai tahap mana? Baru masih review, Bu. Saya lagi baca yang ini. Fungsi. Kalau security type definer itu sebenarnya fungsinya buat apa ya, Bu? Di fungsi sama prosedur ada. Prosedur ya, bentar. Di mana sih? Yang bagian mana? Di slide 29, Bu. Apa ke skip ya? Kok 29 nggak ada ya? Oh yang ini. Bukan ya? Bukan, Bu, itu atasnya perbedaan function dan storage prosedur. Kok nggak keluar ya? Kalau enggak gini aja. Itu kamu apa copy paste saja coba di Google keluar nanti. Ya, terbatas kita online jadi nggak bisa tercover semua. Gitu, Mas. Enggak apa-apa, Bu. Enggak. Ah ya, oke. Coba saya Nggak post di grup. apa-apa. Ya, dirimu kan yang ngomong pertama kali online kan. Oh, itu ya security. Oh, enggak saya isikan apa-apa sih, Mas. Itu inputan dari sananya sih. Security type-nya itu ya. Iya, Bu. Definer gitu aja, enggak usah Berarti diisikan apa-apa. enggak perlu diotak-atik enggak apa-apa ya, Bu? Enggak, yang diotak-atik yang atas. Tapi itu tadi itu kan waktu itu kelihatannya saya coba tuh waktu tahun lalu ya ini ternyata integer apa dibuat
function tambahnya tuh ada length-nya tuh loh, 10/10 itu loh. Tapi kok tadi saya coba tuh masih error apa ya? Kalau dulu kelihatannya nggak error, nanti dicoba saja. Kalau error ya berarti nggak usah diperlukan inputan di length-nya, value itu loh yang parametersnya itu loh. Oh iya Bu, yang bawah return type kan Bu. Nah, itu. Itu nggak usah diapa-apain Mas, tuh biarin aja. Oke Bu. Tuh ya. Yang lain nanti apa ditanyakan nggak? Nima kayaknya pada sambil tiduran ya dengerin kuliah ya. Oke, nah nih ya ada slide terakhir ya. Jadi untuk perbedaan function dan store prosedur itu perbedaan utamanya kalau function itu bisa mengembalikan suatu nilai, return value ya, tadi sudah dicoba praktekkan ya. Kemudian pada function itu hanya parameter in, kemudian function itu bisa perintah select SQL. Sedangkan pada prosedur kan in, out, out ya. Kemudian pada prosedur itu tidak ada return value, yang ada return value-nya ada pada function. Itu perbedaannya. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai slide ini? Belum Ada Bu. nggak? Mungkin nanti pas nyoba baru ada. Ya, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada pun tadi kan sebenarnya karena ini kelas ya. Sebenarnya kalau saya penasaran tuh yang error-error yang tadi keluar itu notifnya merah-merah tuh biasanya saya copy paste, saya masukkan di Google, biasanya yang keluar Stack Overflow ya, apa yang menyebabkan error ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemui ada yang error gitu, jangan langsung laptopnya ditutup, kita cari, kita buka utak-utik sendiri ataupun dicari di Google itu biasanya keluar tadi hasil errornya apa. Kalau cara gampangnya saya errornya apa di copy paste aja di Google. Oke, enggak ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada ya absen saja. Sebenarnya ya absen kelas R. Silahkan teman-teman untuk absensi terlebih dahulu. Oke, saya cek ya. Belum ya? Ntar nih absensi. Bu izin manual Bu saya Bu. Oke. Saya cek lagi ya. Alfian Fikri Darmawan. Ruli Atalah Yahya. Hadir Bu. Devan Galan Fauzan. Dean Ramos Molino Sinaga. Nur Hadi Saputra. Hadir Bu, hadir. Ahmad Maulana Wibowo. Arif Budi Mulyawan. Hadir Bu. Oke. Iswatun Maimanah. Hadir Bu.
Fikri Ahmad Zidan. Regina Permatasari. Fakihuddin Gilbani Ahmad. Hadir, Bu. Ari Royito Ibrena Padang. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kamu asli Padang loh, Ari. Bukan, Bu. Kok itu Marga belakangnya itu. Padang itu? Oh, Itu marga. warga, ya. Ya. Michael Jackson. Orang Padang dia, Bu. Ini Michael apa Padang? Saya hadir, Bu. Oh, Michael. Kamu ngomong nyaut Padang. Bu, Aduh. Fikri Ahmad hadir, Bu. Siapa? Fikri Ahmad Zidan. Kamu kemana? Yo, baru join ya. Sudah dari tadi, Bu. Tapi kok nggak nyaut? Ini yang ngefans Zidane nih. Zidane pemain sepak bola. Bu Regina hadir, Ada Bu. yang belum saya. Tadi dari belakang. Belakang atau out? Belakang, Bu. Iya. Makanya tadi kan saya panggil kok ini anak ada, kok dipanggil nggak ada. Salah saya. Ada ya. Ada yang belum saya panggil nggak ini? Nggak ada ya. Kayak untuk nanti kalau misalnya ada tugas atau kuis biasanya saya sampaikan di grup ya. Jadi saya harap teman-teman yang ada hadir di sini semua sudah join di grup WhatsApp ya. Kemudian untuk minggu depan nanti kosong ya. Jadi secara asinkronus nanti akan saya sampaikan di LMS. Nanti biasanya saya ingatkan lagi ya. Nanti akan saya berikan kuis ataupun tugas gitu. Nanti tinggal tunggu saja. Itu ada pertanyaan. Besok enggak, minggu depan asinkronus kita cek di LMS saja. Ada pertanyaan enggak? Ini siapa nih yang chat? Kenapa nih Febian Love? Ahmad Maulana. Undangannya, Bu. Ahmad Maulana. Oh, hadir loh. Ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Dadah. Bu, Apa Michael mau nanya, Bu. Ya. Hah? Siapa? Kisi-kisi kuis, Bu. Udahlah besok aja, nggak usah. Waduh. DLS juga paling kamu pelajari setelah UTS gitu materinya kan akhirnya gitu aja. Kuis atau tugas lah nanti. Kalau nggak saya buat individu lah kayaknya. Oke, Bu. Oke. Gitu. Yang lain, kamu pelajari Undangannya, Bu. pertemuan hari ini sama kemarin. Gimana Mas Arif? Undangannya ditunggu, Bu. Ya, udah ya. Ini mesti dari kelas sebelah ini. Oke, enggak ada ya. Diam semua ya. Tunggu ya, Saya Bu. enggak ada pertanyaan. Enggak. Sih. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada ya. Oke. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila selama perkuliahan saya ada kekurangan saya dan kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Banu tidur. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.